Kak Taufik bahas soal di hari keempat akan Iya, ada dialog kebahasaan. iya, iya. Nah, untuk durasi dari pelaksanaan lomba ini, lomba-lomba yang ada di Pelita ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih Kak sebenarnya? Iya, lombanya itu ada 3 hari pada tanggal 27, 28, sama 29 November. Oke. Berarti nanti dialog kebahasannya di tanggal. Tanggal 30. Oke. Itu untuk finalnya sendiri di apakah di tanggal 30 itu juga beserta dengan pengumumannya Iya, atau oke, wow. sebelum pengumumannya kita menyediakan menyelenggarakan dialog kebangsaan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to podcast Besti, Be Smart to Be Inspiring bersama saya Cahaya Nuryanti. Dan pada episode kali ini kita kedatangan seorang tamu. Bintang tamu kita pada kali ini adalah Ketua Panitia dari Pekan Literasi dan Talenta. Ini dia Kak Taufik. Halo Kak, Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Luar biasa luar ya, biasa. tetap semangat ya. Semangat. Oke, Kak Taufik, kita akan ngobrol banyak soal Pekan Literasi dan Talenta ini. Mhm. Tapi di awal saya mau Kak Taufik memperkenalkan diri dan bisa dijelaskan di awal spesifiknya Pekan Literasi dan Talenta ini seperti apa kegiatannya? Okay. Okay, first of all, thank you very much. Well, hello people. And my name is Muhammad Taufik Honoras. Biasa dipanggil Taufik Honoras ya. Saya di sini sebagai pengurus English Students Association, salah satu pengurus pada bidang humas ya, dan alhamdulillah pada tahun ini saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Panitia Pekan Literasi dan Talenta tahun 2023. Wow, luar biasa. Ya, so maybe langsung jelaskan aja ya. Ya, Ya. spesifiknya program ini soal apa sebenarnya? Ya, Pekan Literasi dan Talenta tahun 2023 atau disingkatnya Pelita ya. Pelita gitu Pelita, ya. ya. Kita mengambil kue atau makanan khasnya Maluku Utara ya, Wow. Pelita. Filosofinya seperti apa tuh? Ya, sebenarnya Pelita ini merupakan acara tahunan oleh program studi pendidikan bahasa Inggris khususnya pada pengurusnya ya, ESA, English Students Association. Jadi program tahunan oleh bidang minat dan bakat. Ya. Jadi program ini itu biasanya sebenarnya diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan apa pada bulan Oktober ini bulan bahasa sama tanggal 10 Oktober hari Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Itu. Jadi program ini melibatkan mahasiswa. Pada tahun 2017 sampai 19 itu melibatkan mahasiswa sekota Ternate. Oke, Nah, sekota Ternate ya. ya sekota Ternate. Pada tahun 2021 itu melibatkan siswa. Jadi melibatkan sekolah di seluruh kota Ternate. Siswa dengan mahasiswa atau Iya. siswa saja? Siswa saja. Oke. Siswa saja. Ya, seperti itu. Enggak, itu mahasiswa juga. Oke, digabung ya. Ya, digabung. Berarti. Jadi itu jadi sebenarnya Pelita ini difokuskan juga pada awalnya ya, difokuskan untuk mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dalam rangka untuk increase basic skill daripada mahasiswa itu sendiri. Karena dalam Pelita ini ada mata lomba yang memang ngetes sejauh mana sih kemampuan bahasa Inggris daripada mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di Universitas Hairun dan juga Kota Ternate. Seperti itu. Oke, jadi pada intinya Pekan Literasi dan Talenta ini juga di dalamnya tuh ada beberapa kompetisi gitu ya, yang kompetisi. memang juga untuk
pertama mungkin tadi kalau yang Kak Taufik jelaskan untuk menambah Ya, minatnya seperti minatnya itu dan ya. melatih bakatnya seperti itu. Akan ada kompetisi apa saja untuk di spesial di tahun ini? Ya, spesial tahun ini akan ada lomba baca puisi. Wow. Juga ada lomba, ada 6 lomba, baca puisi, ada storytelling, ada juga em, speech atau pidato berbahasa Inggris, ada menyanyi solo, ada tarian solo, dan juga ada spelling bee. Itu dia. Oke, nah berarti bukan hanya tentang pekan literasi dan talenta, tapi juga ada unsur seni di Iya, dalamnya ada ya. unsur seninya. Nah, berarti em, apakah berarti ini merupakan juga bagian dari teman-teman dari ESA terkait dengan untuk meningkatkan literasi di tengah mahasiswa dan mungkin juga di tengah pemuda di Maluku Utara? Iya, iya. Jadi memang kami libatkan pesertanya, kami libatkan ESA dalam mata lomba yang paling penting yang diikuti oleh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris itu adalah speech, ada juga storytelling, ada juga spelling bee. Gitu. Jadi spelling bee ini adalah mengeja kata dalam bentuk kata bahasa Inggris. Oke, itu Ya, setingkat mahasiswa. iya. Wow, luar biasa ya. Jadi memang dari dasarnya hingga Mm-mm. yang mungkin tingkatan-tingkatan lomba yang nanti akan ada jenjang selanjutnya itu memang dilatih sedari Mm-mm. Ya, dasarnya, dari sekarang ya, ya, seperti itu ya. Nah, tujuan utamanya sebenarnya dari Pekan Literasi ini sebenarnya ya. Sebenarnya tujuan utama kami itu eh, menjadikan Pelita ini sebagai wadah untuk mahasiswa di Kota Ternate ini untuk bagaimana mereka disoroti oleh kampus mereka seperti itu. Karena memang oke. saat ini kami membuka uh, range-nya itu bukan hanya pada Universitas Hairun, kita membuka seluruh Kota Ternate, universitas yang ada di Kota Ternate. Spesial tahun ini. Ya, ya tahun lalu juga begitu sih. Oke. Nah, ini kan berarti kan agenda tahunan Ya. seperti itu ya. Apakah dari tahun pertama sampai detik ini di 2023 gitu ya, dilaksanakan Pekan Literasi dan Talenta ini, apakah bentuknya pelita dari awal ataukah di tahun ini baru dibentuk pelita nih namanya kayak gitu? Oh iya, Eh, dari awal itu sudah namanya Pekan Literasi dan Talenta. Oke. Ya, jadi Pelita yang pertama kali itu yang saya ketahui itu pada tahun 2017. Kemudian dilanjutkan pada yang kedua tahun 2018, 19 yang ketiga, 20 yang keempat. Kemudian oh tidak, dia vakum di tahun 2020 Karena karena COVID. COVID. Ya. Iya, itu semua Iya, kegiatan ya. semua kegiatan mahasiswa dan juga aktivitas kampus juga dibatasi. Iya, betul. Dan juga pada tahun 2021 yang dimana kita melibatkan siswa dan mahasiswa sekitar Ternate, itu kami memang itu masih lagi marak-maraknya COVID ya, jadi kami membatasi juga jumlah peserta, kami uh, ada peserta juga have to wearing masker, seperti itu. Ya, oke. Nah, bentuk dari Pekan Literasi dan Talenta ini apakah memang dari tahun ke tahun bentuknya kompetisi ataukah kayak ini kan Pekan Literasi seperti itu ya. Apakah ada beberapa event yang mungkin ini ada lapak buku misalnya atau pojok baca atau misalnya pertunjukan yang memang spesial untuk para peserta pertunjukan seni misalnya. Ya, jadi dari awal pembentukan Pelita itu sendiri memang kompetisi ya. Jadi dari tahun Oke. 2017. Namun dari tahun 2017 ke 2023 ini ada memang mata lomba yang baru ditambahkan. Apa aja tuh? Jadi dulunya itu ada Facebook campaign seperti Wow. itu. Itu bagaimana bentuknya? Jadi mereka diberikan suatu tema yang diberikan oleh panitia, lalu uh, peserta ini mengkampanyekan tema tersebut dengan kreativitasnya di Oke, Facebook dalam seperti itu. bentuk poster kah Ya, atau poster dalam poster bentuk ya? poster. Wow, keren juga ya. Iya, Berarti bukan hanya soal literasinya, tapi juga iya, soal kreativitas yang yes, dibangun dan itu iya, bisa divisualisasikan seperti iya, itu ya. iya. Nah, kalau kita bicara tentang Pekan Literasi dan Talenta, nah berarti kan
ini pada intinya akan menunjukkan atau memberi panggung untuk semua pemuda yang punya talenta, baik itu dari segi bahasa, dari segi seni gitu ya, untuk ditampilkan. Sejauh ini, tahun di mana pesertanya terbanyak itu tahun berapa, Kak? Ya, pesertanya yang terbanyak itu di tahun 2021 sama 2022. Itu mencapai berapa? Itu kisaran kalau di tahun 2021 itu kisarnya 100 lebih, 150 lebih. Wow. Ya, karena digabung Dengan mata mahasiswa. lomba berapa? Itu mata lombanya sekitar 5, 5 mata lomba. Oke. Ya. Nah, kalau ini kita bicara soal mata lomba. Nah, orang kan memang ya tentunya akan berkompetisi, tapi peserta ini juga akan melihat satu hal dari semua kompetisi. Setiap orang akan melihat benefit apa yang akan didapatkan. Mm-mm. Untuk Pekan Literasi dan Talenta atau Pelita di tahun 2023 ini, benefit apa yang akan didapatkan oleh teman-teman kita, peserta-peserta nanti? Yang jelas rewardnya dari panitia berikan kepada peserta itu sendiri adalah tentunya uang, ya, Iya. ya, berupa uang tunai dan juga piagam penghargaan dan juga sertifikat partisipasinya dan Oke. juga ada ilmu yang didapatkan dalam Pekan Literasi dan Talenta ini, karena memang di hari keempat itu atau sebelum penutupan itu ada suatu agenda yang dimana memang kita membuka agenda ini khusus untuk pecinta bahasa. Wow. Gitu. Jadi kita membuka ada dialog kebahasaan. Pakai bahasa Ternate. Bahasa Bahasa. bahasa bahasa Indonesia yang ya, bukan Oke. Melayu Ternate sih, kan Oke. membahas tentang bahasa-bahasa yang Oke. ada di Maluku Utara. Ya. Karena di tahun 2021 itu juga ada dialog kebahasaan yang Hmm. dimana membahas kepunahan-kepunahan bahasa pada di Maluku Utara, bahasa-bahasa yang punah. Oke, saya pikir dialog kebahasaan itu ada dimasukkan unsur kedaerahannya. Misalnya Hmm, akan ada dialog misalnya khusus bahasa Ternate atau misalnya nanti ada beberapa sesi bahasa Indonesia atau dan juga akan disusul dengan bahasa Inggris. Karena itu kan apa ya, tiga bahasa yang tidak bisa kita lepaskan dari diri ya, kita, apalagi kita adalah seorang mahasiswa seperti itu ya. Tentu ya, juga harus selain kita harus menguasai bahasa daerah kita, bahasa Indonesia dan tentunya kita harus menguasai bahasa asing ya. seperti itu ya. Nah, kalau dari beberapa tahun-tahun ini nih Kak. Kak Taufik tadi bilang dari tahun 2017. Ya. Eh, Tantangan terbesar yang dihadapi oleh panitia sebenarnya apa di acara Pelita dari tahun ke tahun ini? Ya, sebenarnya mungkin semua panitia ya, karena ini memang kegiatan mahasiswa, kita juga membutuhkan anggaran, dan Oke. juga itu memang pasti ya, dan juga kita dalam perancangan konsep acara itu sendiri juga eh, kewalahan juga, karena kita mau pilih, mau menyesuaikan tema yang dari tahun 2021 atau kita adopsi lagi tema-tema tahun lalu, seperti itu. Nah, oke tadi kan Kak Taufik bahas soal di hari keempat akan Iya, ada dialog kebahasaan. iya, iya. Nah, untuk durasi dari pelaksanaan lomba ini, lomba-lomba yang ada di Pelita ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih Kak sebenarnya? Iya, lombanya itu ada 3 hari pada tanggal 27, 28 sama 29 November. Oke. Berarti nanti dialog kebahasannya di tanggal. Tanggal 30. Oke. Itu untuk finalnya sendiri di apakah di tanggal 30 itu juga beserta dengan pengumumannya Iya, atau oke, wow. sebelum pengumumannya kita menyelenggarakan dialog kebangsaan dulu. Oke, untuk Di tambah deg-degan ya ya, pesertanya gitu ya. ya supaya ada kesan yang peserta ambil sebelum yang setelah acara ini selesai gitu. Jangan hanya pengumuman terus ya selesai aja gitu. Oke, oke. Saya cukup relate ya dengan hal itu karena memang ada beberapa kompetisi yang kalau kita ikut tuh ya udah gitu yang dapat Mm-mm. benefitnya yang dapat juara gitu. Iya, Tapi kita maksudnya ikut kompetisi itu kan bukan hanya sekedar angka 1 2 3 kan, tapi juga
perihal experience kita, kemudian juga banyak hal-hal yang ternyata tuh kita baru tahu ketika ikut lomba itu misalnya. Karena mungkin ada peserta yang pertama kali, ya, first time untuk ikut lomba ini misalnya seperti itu. Jadi memang saya juga sangatlah suka ya terkait dengan dialog kebahasaan itu tadi. Apakah dialog kebahasaan ini dalam penyelenggaraannya tuh misalnya mengundang narasumber dari apakah kemudian membahas soal apa seperti itu? Ya, kita mengundang narasumbernya tuh dari dosen-dosen yang saat ini kami targetkan itu ada dosen kami, Bapak Dr. Andus Taib dan juga Prof. Gufran dari Universitas Hairun. Seperti itu. Jadi kami akan membahas tentang bahasa. Jadi sementara ini kami lagi perancangan tema diskusinya. Oke, pemantapan semuanya. Ya. Wow, luar biasa sekali karena ini berarti se-Maluku Utara ya? Sekota Ternate. Sekota Ternate. Mahasiswa saja kah? Iya, atau mahasiswa. Untuk tahun ini mahasiswa saja? Iya. Oke, berarti itu tidak lagi melihat backgroundnya universitas apa gitu ya? Berarti semua mahasiswa, di S1 pastinya ya? Iya. Oke, bisa join. Join. Sebelum nanti kita, mungkin teman-teman juga Sobat Besti sudah penasaran nih Kak, tentang bagaimana cara kita mendaftar dan di mana bisa kita mendaftar. Sebelum nanti kita ke situ, terakhir ini selalu saya tanyakan kepada seluruh bintang tamu yang datang. Ya. Kalau Kak Taufik diberikan kesempatan untuk berbicara di depan seluruh pemuda, khususnya di Maluku Utara, pesan apa yang mau Kak Taufik sampaikan sebagai seorang mahasiswa? Ya, sebagai seorang mahasiswa, ya saya harap kepada seluruh pemuda Maluku Utara ya untuk meningkatkan literasi dan juga bakatnya itu jangan sampai dia hilang begitu saja, terus diasah agar bisa membuat karir kita tuh lebih cemerlang gitu. Jadi kita hidup dengan bakat kita seperti itu, bukan hidup ya asal-asalan saja begitu. Oke, ini cukup filosofis ya, berarti memang kita tidak terlahir dengan angka 10, tapi terlahir dengan angka 0, nanti kita yang buat angka-angka selanjutnya akan 1, 2, 3, seperti itu ya. Wow, luar biasa sekali. Tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung waktu, dan dari semua yang Kak Taufik jelaskan tadi, sepertinya sudah bisa untuk menjadi semangat yang membakar semangat teman-teman semuanya, Sobat Besti kita untuk bisa mengikuti dan join nih Kak di Pelita di tahun 2023. Nah, bisa dong di-spill kepada Sobat Besti semuanya, kalau mau daftar, bisa daftar di mana dan melalui apa? Silahkan. Ya, untuk seluruh mahasiswa Sekota Ternate, join us in Pelita 2023. Jadi kalian bisa mendaftar pada link Google Form yang disediakan pada Instagram khusus Pelita_Esa_Unhair. Nah, di situ ada persyaratan-persyaratan lombanya dan juga ada Google Form di bio. Seperti itu. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih banyak Kak Taufik sudah mampir di podcast Besti ini. Ya. Dan sudah pastinya diharapkan dari perbincangan kita ini dan juga dari Pekan Literasi dan Talenta ini bisa lebih memberikan panggung yang luar biasa untuk para pemuda di Maluku Utara, karena tentunya bakat harus dilatih, ya kan? Harus diasah. Betul sekali. Dan sekali lagi terima kasih banyak, sukses ya, semoga kegiatannya sukses dan bisa melahirkan bibit-bibit pemuda yang unggul di Maluku Utara. Benar sekali. Oke, luar biasa. Baik, itu dia Sobat Besti episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya di Malut Post TV, dan jangan lupa untuk kamu semua mahasiswa se-Maluku Utara, lebih tepatnya di Kota Ternate, untuk join di Pekan Literasi dan Talenta yang diadakan oleh ESA Universitas Hairun. Saya Cahaya Nuryanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.